Selamat malam sahabat Viva Medica, kembali lagi dengan saya Dr. Cynthia di channel Viva Medica. Sekarang kita akan membahas topik yang banyak ditanyakan oleh sahabat Viva Medica atau mungkin banyak dialami oleh sahabat Viva Medica, yaitu mengenal 3 jenis gangguan cemas serta gejalanya. Oke, jadi sahabat Viva Medica, pada saat pandemi COVID-19 ini, siapa sih yang pasti tidak cemas? Semua orang pasti pernah merasakan kecemasan. Entah itu karena masalah ekonomi, karena masalah pekerjaan, sebelum wawancara kerja, sebelum ujian, dan keputusan penting lainnya. Namun ternyata cemas atau istilahnya anxiety ini sebaiknya tidak kita alami secara berlebihan loh sahabat Viva Medica. Kalau sampai menyebabkan gejala yang berlebihan, tentu saja gejala cemas ini bisa berkembang menjadi penyakit kejiwaan tertentu. Nah, jadi apa saja sih ciri-ciri gangguan cemas yang sudah berlebihan? Nah, kita akan bahas setelah satu ini. Oke, jadi sahabat Viva Medica, sebelum saya bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel Viva Medica, tekan tombol lonceng, tekan tombol like, dan nantikan video kesehatan yang bermanfaat dari channel Viva Medica. Oke, langsung saja. Yang pertama, yaitu gangguan panik. Gangguan panik, penderita yang mengalami gangguan panik biasanya akan mengalami serangan panik atau rasa cemas berlebihan yang secara tiba-tiba dan berulang. Nah, gangguan panik dan cemas ini terjadi tanpa alasan yang jelas. Serta muncul juga gejala dari gangguan panik tersebut. Misalkan berkeringat, berdebar-debar, dada merasa seperti sesak, seperti memiliki serangan jantung, ketakutan, gemetar, serta merasa tidak berdaya. Dan biasanya gangguan cemas ini bisa datang kapan saja, tidak mengenal waktu. Dan gangguan panik ini berlangsung kurang dari 10 menit. Namun ada juga yang berlangsung hingga 1 jam atau lebih. Kalau sudah mengalami gejala seperti ini, lebih baik Anda disarankan untuk duduk dan memejamkan mata serta menarik nafas dalam-dalam melalui hidung dan hembuskan melalui mulut sampai Anda merasa tenang. Yang kedua yaitu gangguan kecemasan sosial. Gangguan kecemasan sosial atau fobia sosial adalah rasa cemas atau takut yang berlebihan terhadap situasi sosial atau interaksi dengan orang lain. Biasanya gejalanya yaitu takut atau enggan berinteraksi untuk menyapa orang lain, memiliki tingkat kepercayaan diri yang rendah, menghindari bertatapan mata dengan orang lain, takut dikritik, atau malu atau takut bepergian keluar rumah. Nah, sebaiknya kalian juga bedakan. Gangguan kecemasan sosial ini beda sekali dengan kepribadian pemalu. Untuk orang yang kepribadian pemalu biasanya masih bisa melakukan interaksi sosial atau komunikasi. Namun tentu saja mereka akan sedikit enggan bila diajak bertegur sapa atau diajak mengobrol akrab dengan orang yang belum terlalu dikenal. Nah, kalau orang dengan fobia sosial, bahkan orang tersebut bisa tidak berani untuk keluar rumah hanya karena takut berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga yaitu gangguan kecemasan umum. Nah, gangguan kecemasan umum ini biasanya berciri-ciri orang akan mengkhawatirkan atau memikirkan banyak hal secara overthinking atau secara berlebihan. Hal-hal yang dipikirkan bisa beragam, mulai dari keuangan, kesehatan, hipokondria, atau bahkan pekerjaan. Seorang yang menderita gangguan kecemasan umum biasanya cenderung berpikiran di luar nalar yang tidak berhubungan dengan logika. Misalkan, bila anaknya tidak pulang, maka ia akan berpikir bahwa anaknya telah diculik, bahwa anaknya telah mengalami kecelakaan di suatu tempat, atau bahkan anaknya sudah diraib oleh atau dirampok oleh orang lain. Padahal belum tentu. Misalkan telatnya baru sekitar 5 menit, tapi dia sudah sangat khawatir. Dan seorang yang biasa menderita kecemasan umum ini juga tidak bisa fokus pada suatu hal, sulit berkonsentrasi, dan umumnya tidak bisa merasa santai. Nah, kalau sudah merasa seperti itu, lebih baik kalian mengonsultasikan diri ke dokter spesialis kejiwaan atau psikolog terdekat
Untuk spesialis kedokteran jiwa, kalian bisa mendapatkan obat-obat penenang seperti obat-obat psikotoprika dan obat-obat penenang lainnya untuk membantu Anda rileks dan tidur. Nah, demikian sahabat Viva Medica, berbagai macam tipe gangguan kecemasan. Kalau kalian mau sharing atau mau tanya, boleh silahkan komen di komen bar bawah ini. Jangan lupa untuk subscribe channel Viva Medica, tekan tombol lonceng, tekan tombol like, dan nantikan video lain bermanfaat dari channel Viva Medica. Oke, saya undur diri dulu. Salam Viva Medica, sahabat tepat untuk hidup sehat. Terima kasih.